Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya, Keisha Kriswanti dalam acara Breaking News yang akan membahas berita aktual dan terpercaya. Kasus tindakan asusila kembali mengembarkan masyarakat. Kali ini, seorang kepala desa di Kabupaten Lampung Tengah diamankan oleh aparat kepolisian setelah diduga terlibat dalam kasus asusila terhadap seorang siswi SMA berusia 17 tahun. Peristiwa ini terjadi pada 3 November 2024 di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, dan saat ini tengah ditangani secara serius oleh pihak yang berwajib. Berikut laporan selengkapnya. Pelaku yang berinisial SK, 55 tahun, telah ditangkap oleh petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Satreskrim Polres Lampung Tengah. Korbannya adalah seorang pelajar SMA yang berusia 17 tahun. Berdasarkan keterangan kepolisian, kejadian bermula ketika korban berada di dalam mobil bersama terduga pelaku di area perkebunan sawit pada sore hari. Setelah kejadian tersebut, korban merasakan ketakutan dan tekanan psikologis, sehingga keluarga korban akhirnya memutuskan untuk melapor. Polisi menilai laporan itu penting karena menyangkut perlindungan terhadap anak di bawah umur. Setelah laporan diterima, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap saksi dan korban. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah menyatakan, telah mengumpulkan berbagai barang bukti dan saksi sehingga terduga pelaku telah kami amankan dan tetapkan menjadi tersangka. kasus tersebut menimbulkan dampak serius bagi korban dan lingkungan sosial setempat. Seorang yang pernah mengalami kekerasan seksual, terutama anak di bawah umur, tentunya memiliki kondisi yang berbeda dengan anak-anak lainnya. Jadi, korban kekerasan seksual terhadap anak bisa berdampak besar bagi kesehatan mentalnya, terus relasinya juga bisa berdampak. Untuk mengatasi gangguan seperti ini, kita sebagai orang tua seharusnya paham dengan kondisi yang dihadapi oleh anak, terutama mentalnya anak yang mungkin bisa dikatakan down akibat kejadian tersebut. Dari itu, hal ini harus ditangani dengan tepat, terutama peran orang tua dan lingkungan yang mendukung kesembuhan korban. Korban akan merasa aman jika dirinya berada di lingkungan yang positif dan penuh kasih sayang serta dorongan untuk kesembuhan dirinya. Jangan sampai korban kehilangan harapan atas pengalaman yang pernah ia alami. Pastikan korban mendapatkan terapi dan penanganan yang baik. Selain itu, korban juga harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Pelaku harus mendapatkan hukum sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan anak. Terkait kasus ini, terduga pelaku SK terjerat peraturan perundang-undangan nomor pasal 82 nomor 17 tahun 2016 dan terjerat peraturan perundang-undangan nomor pasal 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pihak kepolisian akan menangani kasus ini secara tegas dan transparan hingga proses hukum selesai. Aparat juga menghimbau kepada masyarakat agar berani menyampaikan dan melapor apabila mengetahui adanya pelanggaran demi menjaga keamanan bersama. Berita kali ini sekaligus menjadi penutup kita pada acara kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.